Kada tahu Mi, betal benar. Disutradarai oleh Rizal Mantovani, film ini diangkat dari sebuah utas viral karya Gusti Gina yang juga berperan sebagai penulis skenario. Santet racun sangga adalah santet pemisah yang tidak akan berhenti hingga pasangan suami istri tersebut benar-benar berpisah. Sihir yang berasal dari Kalimantan itu menyerang sepasang kekasih bernama Maya dan Adi yang baru saja dikaruniai anak. Semua bermula setelah mereka pindah rumah dan menjalani rumah tangga dengan penuh bahagia. Serangkaian kejadian aneh bermunculan seiring berjalannya waktu hingga membuat Adi jatuh sakit. Merasa nyawanya terancam mati, Maya mulai mencari cara untuk menyelamatkan kondisi sang suami. Apa penyebab yang membuat mereka terkena santet mematikan itu? Berikut ceritanya. Seorang wanita sibuk bernarasi di balik sorotan kamera yang menunjukkan praktek animisme di Nusantara lalu. Ia mempertanyakan persepsi masyarakat modern terkait hal gaib dan sihir. Adakah yang masih percaya semua itu di era serba teknologi saat ini? Pada kenyataannya, sihir menjadi bagian dari sejarah manusia sejak dulu kala. Kisah dalam film ini adalah nyata menimpa pasangan suami istri yang baru saja menikah. Mereka bersaksi sendiri atas apa yang dialami sejauh ini. Justru makin memburuk. Serangkaian kejadian gaib mendera sang suami tepat setelah menikahi gadis pujaan hati. Mereka meminta doa dan dukungan agar bisa terlepas dari sihir yang mengandung kekuatan magis dan tak mudah dihadapi. Sebagaimana hadis riwayat Muslim yang menegaskan tugas iblis tertinggi adalah untuk memisahkan antara suami dan istri hingga mereka bercerai. Prestasi tertinggi bagi iblis adalah saat mereka berhasil membuat pasangan suami istri sah bercerai-berai. Dan film pun dimulai. Tepatnya pada Januari 2018, Maya dan kekasihnya Duma baru lulus kuliah dari universitas negeri. Mereka duduk berdua untuk membicarakan rencana di masa depan. Maya tak pernah meninggalkan kamera polaroidnya dan berfoto di samping Duma. Maya mengaku setelah lulus kuliah ia ingin segera menikah. Duma memiliki pemikiran yang berbeda. Pria itu harus kembali ke kampung halaman terlebih dahulu dan bekerja selama 3 tahun agar mendapat banyak uang. Duma berjanji setelah 3 tahun nanti ia akan kembali ke kota Banjarbaru untuk melamar Maya. Gadis itu tak bisa memberikan janji untuk menunggu. Ia menegaskan jika ada seorang pria yang datang kepada Abuya dan Umi menyetujuinya, maka Maya tak bisa menunggu Duma lagi. Maya mendapat telepon dari sepupunya yang sudah berada di area kampus. Ia memberikan foto berduanya dengan Duma dan melenggang pergi. Beberapa hari setelah lulus, Maya langsung bekerja di Kelurahan Banjarbaru, tak lain berkat ordal. Di hari pertamanya bekerja, Maya tak lupa mengupload foto di status WA. Duma langsung mengirim pesan untuk menanyakan kabar. Hankah sekarang? Iya, Kayak apa kabar sekarang? baik. Sepulang kerja, Maya bertemu dengan teman kuliah di kedai kopi. Mereka menanyakan kelanjutan hubungan Maya dan Duma yang terkenal sebagai teman tapi mesra pas kuliah. Maya mengaku sudah tidak dekat dengan Duma seperti dulu karena terpaut jarak yang cukup jauh. Selain jarang berkomunikasi, Maya dan Duma disibukkan dengan jadwal pekerjaan masing-masing. Selang beberapa hari berlalu, Umi dan Abuya sudah meminta Maya untuk segera menikah. Banyak pria yang menemui Abuya untuk menimang putri cantiknya itu. Maya mengaku tak ada yang cocok hingga Abuya merasa putrinya terlalu pick me. Abuya memberi nasihat agar Maya tidak terlalu memikirkan soal cinta. Bahkan Maya diminta untuk memilih calon suami dari segi agama, akhlak, kemapanan, dan nasab atau keturunan. Abuya dan Umi menegaskan jika soal cinta lambat laun akan muncul setelah menikah nanti. Bahkan mereka mendukung penuh agar Maya menikah dengan orang Arab asalkan lolos dari tesnya Abuya. Kan Abuya sudah punya menantu Arab dari adik kamu. Maya sama sekali tak membantah perkataan orang tuanya. Ia bahkan membuat rencana pernikahan itu dan berharap bisa bertemu jodoh tahun ini. Dalam menjalani hari, Maya sering mengikuti kajian di masjid dekat rumah. Pengajian saat itu membahas surat At-Talaq ayat 2 dan 3 yang menegaskan bahwa Allah akan membukakan jalan keluar bagi hambanya yang bertakwa. Sepulang kajian, Nilam teman satu majelis dengan Maya terlihat berbincang dengan seorang pria. Malah nyemurak bulu telah lakian di situ. Siapa? Ternyata pria itu hendak berkenalan dengan Maya.
Nilam pun menjadi jembatan perkenalan mereka berdua. Nilam berkata jika pria itu adalah kakak tingkatnya di universitas dulu dan bernama Andi. Maya tersipu malu ketika bertatapan dengan pemuda di depannya itu. 2 minggu setelah menjalani perkenalan lewat ponsel, Maya minta izin pada Abuya dan uminya untuk menjalani ta'aruf dengan Andi. Nanti kita lihat dulu. Ia sering berpapasan ketika pengajian di majelis dan berkirim pesan melalui WA. Maya meminta Andi untuk menemui Abuya jika memang serius ingin menikah. Lusa harinya, Andi benar-benar menemui Abuya di malam hari sepulang kerja. Abuya langsung memuji pemuda itu dengan bacaan Al-Fatihah terlebih dahulu. Iqra Al-Fatihah. Bahkan Umi turut sibuk membaca riwayat hidup dicetak di selembar kertas. Maya mengaku kagum dengan Andi yang memiliki visi sama seperti dirinya. Safia memberi saran pada Maya untuk memutuskan hubungan sebelum melangkah dengan pria lain. Maya merasa bingung karena Duma sendiri sudah semakin jauh. Maya berpikir jika Duma memang serius, laki-laki itu harusnya sudah datang menemui Abuya. Umi turut mendukung dan berkata jika cinta bukan prioritas yang utama. Doakan saja. Amin. Amin. Selang beberapa bulan setelah pertemuan Andi dan Abuya, mereka mulai merencanakan pernikahan dan mencetak undangan. Maya memposting foto paket undangan pernikahan yang baru saja sampai. Duma langsung menelpon gadis pujaan hatinya itu untuk menanyakan yang sebenarnya. Begitu mengetahui Maya sudah dilamar dan hendak menikah, Duma langsung menangis terseduh-seduh. Maya mengucap maaf sembari meminta agar Duma merelakan semuanya. Astagfirullahaladzim. Abuya membaca akad dalam bahasa Arab di mana mas kawin untuk Maya adalah 100 gram emas. Bagaimana saksi? Sah? Saat proses resepsi berjalan, hujan deras mendera disertai angin kencang. Seorang tamu undangan berbisik pada ibunya, hujan di tengah acara pernikahan merupakan pertanda akan adanya ujian yang besar dalam rumah tangga mereka. Setelah menjalani berbagai rangkaian pernikahan adat, Andi langsung memboyong istrinya ke rumah baru. Begitu melepaskan sepatu, Andi dikejutkan dengan keset depan pintu yang basah kuyup. Ia berpikir hujan siang tadi terlalu deras hingga air meluap dan membasahi keset teras. Maya justru takjub melihat rumah Andi yang sangat luas dan tampak mewah. Saat Andi hendak mencium Maya, gadis itu meminta sang suami untuk berwudu. Wudu dulu, Bi. Mereka secara resmi memanggil pasangan masing-masing dengan sebutan Abi dan Umi. Dentuman kencang terdengar dari sebuah kamar yang ternyata seekor tikus menabrak kaca lemari sampai mati. Di malam yang kian larut, Andi mengigau dalam tidurnya dan duduk di atas ranjang. Gelagat aneh Andi membuat Maya heran melihatnya. Namun karena mereka baru saja menikah, Maya berpikir sang suami memang sering mengigau dan tidur berjalan. Tanpa Maya sadari, ucapan yang keluar dari mulut Andi adalah mantra Banjar yang terus memanggil makhluk jahat, penyebar racun. Maya memanggil suaminya dengan lembut, namun Andi kembali terlelap dalam tidurnya. Hari berikutnya, Andi pulang kerja dengan terburu-buru. Ia merasakan gatal yang sangat mengganggu dan langsung melepas sepatu. Ternyata kaki Andi sudah dipenuhi bintik merah. Andi tak henti menggaruk kulit tubuhnya di kaki, tangan, dan juga leher. Andi berpikir air di rumah menjadi kotor setelah banjir. Mereka pergi ke dokter untuk memeriksakan gatal kemerahan di sekujur badan. Dokter berkata jika Andi terkena skabies, sementara gatal di leher dan tangan disebabkan oleh alergi. Dokter memberikan resep dan salep, serta meminta agar semua isi rumah dibersihkan. Selain terserang gatal, ternyata Andi juga terjangkit penyakit batuk yang cukup parah. Dokter menyarankan agar Andi memeriksakan diri ke dokter spesialis paru untuk melakukan rongsen dada. Setelah menebus obat di apotek rumah sakit, Maya mengoleskan salep ke bagian kulit Andi yang merah dan gatal. Ia bertanya apakah Andi memiliki riwayat alergi sebelumnya. Andi menegaskan jika ia tidak pernah menderita alergi terhadap suatu apapun. Malam harinya, saat Maya sudah terlelap tidur, Andi batuk-batuk sampai mengeluarkan darah. Maya panik melihat hal itu dan langsung memberikan air putih. Hari berikutnya, tepat 1 bulan setelah menikah, Maya sudah hamil trimester pertama, namun ia belum menyadarinya. Sore itu, ia buru-buru pulang untuk menemani Andi ke rumah sakit.
Safia turut prihatin dengan penyakit Andi dan bertanya apa yang terjadi. Maya menjelaskan beberapa hari lalu sudah melakukan ronsen namun paru-paru Andi semua normal. Anehnya, Andi selalu batuk di malam hari sampai berdarah. Sore itu, Andi harus menjalani bronskopi untuk mengetahui penyebab batuk berdarah yang tak kunjung sembuh. Safia merasa ada yang janggal dengan penyakit Andi. Ia menjelaskan penyakit yang muncul tanpa sebab yang jelas biasanya datang dari makhluk gaib. Maya masih fokus dengan pengobatan medis berharap penyakit Andi bisa segera tuntas di rumah sakit. Setelah menjalani pemeriksaan bronskopi, dokter tidak berhasil menemukan kelainan apapun. Namun, masih ada kemungkinan lain yang membuat Andi sakit batuk berdarah. Dokter memberi resep untuk meringankan gejala batuk yang mengganggu. Sesampainya di rumah, Maya merawat luka di kaki suaminya dengan tulus ikhlas. Ia selalu menyediakan air hangat dengan garam agar kaki Andi bisa berendam. Saat Maya pergi, Andi terkesiap melihat potongan tubuh cicak yang jatuh ke air rendaman kaki. Andi langsung mengambil bangkai cicak itu dan membuangnya tanpa memberitahu Maya. Malam harinya, Maya memberi kejutan bahwa dirinya tengah berbadan dua. Andi sampai sujud syukur saking bahagianya. Ia membacakan surat Maryam tepat di perut Maya. Setelah Andi tidur, Maya menelpon Umi Abuya untuk mengabarkan perihal kehamilan. Umi merencanakan acara syukuran di rumah untuk mengungkapkan rasa bahagia atas kehamilan Maya. Saat mereka berbincang melalui video call, Abuya terkejut melihat Andi berjalan keluar dari kamar. Maya langsung menghampiri Andi dan menyadarkan suaminya yang tidur sambil berjalan-jalan. Abuya dan Umi bisa melihat kepanikan di wajah Maya hingga mereka ikut panik juga. Maya langsung mematikan telepon dan membawa Andi kembali ke dalam kamar. Di malam yang kian larut, Maya terbangun mengetahui suaminya tak ada di atas ranjang. Maya mencari keberadaan Andi yang berdiri mematung di ruang tamu. Dengan wajah ketakutan, Andi menuju ke sudut ruangan sembari berkata ada seseorang di depan sana. Maya bergegas menyalakan lampu dan Andi berkata jika seorang itu masih berdiri di sana dan tak bergerak. Maya mulai ketakutan, namun ia berusaha untuk tetap tegar dan langsung membawa Andi ke dalam kamar. Di hari pelaksanaan syukuran, pagi itu Maya sudah sibuk membantu Umi untuk menyiapkan masakan bersama Safia. Karena masih hamil muda, ia merasa tidak enak badan. Karena pekerjaan di dapur masih banyak, Andi berinisiatif untuk menggantikan tugas istrinya. Maya pun duduk di ruang tamu dan main bersama anak Safia yang bernama Yasmin. Andi sibuk memarut wortel, namun ada gelagat yang aneh dari pria itu. Andi mulai mendapat dorongan untuk menyakiti kulitnya sendiri. Semakin banyak benda tajam yang membahayakan jiwa, Andi justru semakin terdorong untuk melukai diri. Abuya dan suami Safia panik bukan main melihat tangan Andi penuh darah. Maya bergegas membawa suaminya ke rumah sakit agar mendapat perawatan medis. Siang harinya, semua keluarga turut datang dengan membawa hadiah. Aciliati datang bersuaminya Amang Wardi dan meminta untuk bertemu Andi. Maya menegaskan jika suaminya sedang sakit dan tidur di kamar. Karena Amang ingin bertemu, Maya pun mengajak mereka untuk masuk ke dalam kamar. Begitu melihat tubuh Andi, mata Aciliati langsung terbelalak lebar. Ternyata Aciliati memiliki kemampuan indigo di mana penglihatannya berbeda dari orang lain. Setelah melihat kondisi Andi, Aciliati meminta Maya untuk bersabar. Ia hendak mengungkapkan semua yang diketahui, namun karena Abuya terus memperhatikan, Aciliati mengurungkan niat. Acil berjanji akan menceritakan semua melalui WA saja. Malam harinya, Acil menelpon Maya dan meminta Maya untuk bersendirian. Acil berkata jika Andi terkena sihir dari orang yang berilmu. Mereka biasa menyebut istilah santet dengan kena punya orang. Acil meminta Maya untuk membawa Andi ke orang yang bisa mengatasi serangan sihir serta ilmu hitam. Acil takut penyakit Andi akan semakin parah dan gagal diselamatkan dari kematian. Pagi harinya Maya langsung cerita ke Umi. Abuya langsung menasihati Maya agar jangan percaya dengan sihir. Umi menegaskan jika sepupunya Yati memang punya indera keenam sedari masih kecil dulu. Apalagi sihir memang sudah ada sejak zaman Rasulullah dulu. Andi terus melamun sampai tidak dengar saat ditanya oleh Abuya.
Selesai makan, Abuya menyarankan Andi untuk berobat ke dokter kulit Salman di Banjarmasin. Maya bertanya mimpi apa Andi semalam hingga mengigau dan sering tidur berjalan. Andi terdiam sembari melihat spion tengah. Maya masih membujuk suaminya untuk menceritakan mimpi semalam. Andi pun mengungkapkan jika akhir-akhir ini sering mendengar suara aneh yang menyuruhnya untuk melukai. Andi pun sering memimpikan sosok yang sama berulang kali. Sosok itu berwujud seperti ini. Kulihat. Maya sampai berteriak kencang karena mobil mereka hampir tertabrak truk. Sesampainya di rumah, Maya menangis di kamar mandi sambil menyiapkan air hangat untuk mandi. Sementara itu, luka gatal di kaki Andi tampak semakin parah dan menghitam. Ia tak henti menggaru hingga kulitnya mengelupas. Memasuki trimester kedua, tepatnya 4 bulan kehamilan Maya, kondisi penyakit Andi semakin parah sampai duduk di kursi roda. Malam itu, saat Maya mengusap perut yang mulai membesar, ia mendengar suara teriakan Andi di dapur. Maya lari menghampiri untuk mencari tahu apa yang terjadi. Andi menangis sambil berkata jika ia baru saja mengalami penyiksaan oleh mereka yang tak kasat mata. Andi mengaku tak kuat merasakan sakit hingga tangisnya terhenti saat makhluk itu datang lagi. Maya langsung memesan CCTV untuk dipasang esok harinya. Ia hendak memantau seluruh isi rumah demi menjaga keselamatan suaminya. Malam hari, selepas sholat, Maya kembali merawat Andi yang batuk berdarah. Andi semakin putus asa karena penyakitnya tak kunjung sembuh, sementara mereka sudah menghabiskan banyak uang untuk berobat ke rumah sakit. Andi sampai berharap untuk segera mati agar tidak membebani istri tercinta. Di suatu malam, Andi terbangun dari tidurnya dan langsung bangkit untuk melakukan persembahan ke sudut kamar kosong. Maya memeriksa rekaman CCTV dan menunjukkan tabiat aneh Andi pada Syifa. Ternyata baru diketahui jika Andi sering berbuat aneh di malam hari, tidak hanya satu kali saja. Bahkan pria itu sering mencari benda tajam yang tersimpan di rak dapur hanya untuk melukai tubuhnya sendiri. Maya berencana untuk mencari solusi lain dari apa yang mereka jalani saat ini. Sesampainya di rumah, luka di kaki Andi tampak semakin memprihatinkan. Maya membujuk Andi agar mau menjalani proses ruqyah. Setelah Andi setuju, Maya menanyakan pada Acil rekomendasi Ustadz yang bisa menolong Andi. Acil Yati memberikan alamat rumah Ustadz Ahmad. Namun, ia sendiri tak tahu apakah Ustadz Ahmad termasuk khasyaf atau indigo. Acil meyakini ahli ruqyah yang khasyaf bisa memberikan pengobatan dengan lebih cepat. Setibanya di rumah Ustadz Ahmad, luka di kulit Andi sudah semakin parah. Ustadz Ahmad langsung membenarkan jika luka itu akibat kena punya orang. Ia langsung memulai proses ruqyah hingga tiba-tiba Andi kerasukan iblis dari orang yang mengirim sihir padanya. Iblis itu ditugaskan untuk menyiksa Andi sampai mati. Ustadz Ahmad membacakan ayat pengusir iblis dan memeriksa mata Andi. Naasnya, ia menyadari jika sihir yang melekat di tubuh Andi terlalu kuat. Ustadz Ahmad tak bisa menolong dan memberi saran agar Maya membawa suaminya berobat ke tempat lain. Ia memberikan alamat Ustadz rekomendasi yang merupakan gurunya sendiri, Guru Mukhlis. Hari berikutnya, Maya dan Andi pergi ke rumah Guru Mukhlis. Pria itu menuangkan air di atas piring bertuliskan surat Al-Fatihah. Ia memberikan air doa kepada Maya dan harus diminum secara rutin untuk menghilangkan pengaruh sihir di tubuh Andi. Mereka pun melenggang pergi dan mulai rutin menjalankan pengobatan air suci dari Guru Mukhlis. Selang beberapa hari, stok air sudah mulai menipis. Andi terbangun di malam hari dan batuk berdarah lagi. Maya memberikan stok air terakhir yang langsung ditenggak sampai habis. Naasnya, muntahan darah yang keluar dari mulut Andi justru bertambah semakin banyak. Maya mulai potak-rotak lagi untuk mencari pengobatan alternatif. Kali ini Maya menghubungi Nilam untuk mencari bantuan. Nilam memberi alamat rumah Pak Hasan yang dikenal sebagai orang pintar dan tahu berbagai macam hal. Sesampainya di rumah Pak Hasan, pria itu langsung melenggang pergi. Ia sudah sangat hafal dengan sihir yang diderita Andi. Pak Hasan memberi penjelasan jika Andi terkena racun sangga yang merupakan racun gaib berbentuk minyak. Siapapun yang bersentuhan dengan minyak itu sudah pasti akan terjangkit suatu penyakit. Racun sangga biasa digunakan untuk memisahkan pasangan suami istri akibat dari sakit hati. Racun sangga berisi roh jahat yang memang sulit disembuhkan.
Pak Hasan sendiri mengaku tak bisa menyembuhkan Andi dan hanya seorang balian atau dukun yang bisa. Pak Hasan menyarankan agar Maya minta tolong pada dukun agar roh di tubuh Andi bisa keluar melalui jalan ritual. Pilihan lain adalah dengan mendatangi orang yang mengirim racun dan meminta orang itu untuk mencabutnya. Nasnya, racun sangga sangat sulit ditelusuri asal-muasalnya. Bahkan hampir tak mungkin untuk mengetahui siapa pengirimnya. Pak Hasan mengambil labu yang sudah ditulis ayat Al-Quran beserta 2 botol air raja. Buah labu itu harus diparut dan dicampur dengan air raja untuk mandi. Obat dari Pak Hasan hanya bisa meringankan rasa sakit di tubuh Andi sembari mencari balian yang sanggup melawan racun sangga. Sesampainya di rumah, Maya memandikan Andi dengan air labu sesuai petunjuk dari Pak Hasan. Tak berselang lama, listrik di rumah itu padam. Maya keluar untuk memeriksa, namun listrik langsung menyala kembali. Saat ke kamar mandi, Andi sudah duduk di kursi roda dengan raut wajah ketakutan. Maya langsung membawa suaminya pergi dari kamar mandi. Hari berikutnya, Maya bekerja lagi di kantor Kelurahan Banjarbaru. Ia mengalami flek yang ternyata ada masalah dengan janin dalam kandungan. Dokter menyarankan agar Maya istirahat di rumah karena jika tidak justru akan mengancam keselamatan bayi dan ibunya. Maya hanya bisa menangis sendirian di mobil sembari menghubungi Safia untuk mencurahkan segala isi hati. Di telepon, Acil Yati meminta Maya untuk menemui Bata Tamba, yaitu dukun sakti di kampungnya. Acil Yati menyarankan sendiri agar Maya pergi ke balian, yaitu tabib yang bisa mengobati penyakit non-medis. Andi menelpon Maya dan berkata jika tubuhnya sakit sekali seperti mau mati. Maya langsung pulang ke rumah dan menemukan Andi tak sadarkan diri. Pria itu dibawa ambulan ke rumah sakit dan dirawat selama beberapa hari. Kaki Andi sudah menghitam dan dipenuhi luka bernanah. Sambil menemani sang suami di rumah sakit, Maya mulai merasakan putus asa yang amat mendalam. Ia sudah tak sanggup lagi untuk melewati ujian yang terlalu berat. Dalam kondisi lemah, Andi dibawa ke kampung halaman Acil Yati untuk menjalani ritual. Maya turut meminta bantuan Safia dan suami Safia yang bernama Rashid untuk mendampingi selama ritual di sana. Mereka menemui balian sakti yang bernama Nini Bulan. Sesampainya di rumah Nini, Maya kembali menceritakan semua hal yang terjadi pada suaminya. Nini Bulan berkata ada air penawar yang bisa menyembuhkan dan terbuat dari daun sangga. Sayangnya daun itu sudah jarang ditemui lagi. Oleh karena itu mereka harus melakukan ritual yang disebut upacara Baharagu. Putri Nini Bulan yang bernama Harum menghalangi ibunya karena kondisi Nini sudah sangat renta. Ia langsung berkata Nini sudah tidak bisa lagi mengobati orang. Harum meminta Maya untuk mencari balian yang lain karena kondisi sang Nini sedang sakit keras. Maya tetap mendesak Nini karena ia sudah menemui banyak orang dan belum mendapatkan titik terang. Nini termenung melihat perut Maya yang sudah terlihat kehamilannya bermasalah. Ia melenggang pergi ke belakang rumah untuk mengambil sesuatu. Harum membujuk Nini untuk tidak melakukan upacara Baharagu karena sangat berbahaya dan terlalu berat. Nini meminta Harum untuk bersimpati. Jangan sampai anak di kandungan Maya lahir tanpa bapak. Ia meminta bantuan Harum untuk menjalankan ritual itu dan mengumpulkan seluruh warga desa. Semua sesaji dikumpulkan dalam satu atap dan Harum menjadi balian anumnya. Sementara Nini Bulan yang akan menjadi Patati. Upacara Baharagu adalah ritual adat Dayak khususnya suku Parasaman yang digunakan untuk mengobati orang sakit. Ritual Baharagu lekat dengan penggunaan ramuan-ramuan herbal dan menghadirkan arwah leluhur untuk memohon kesembuhan. Di tengah proses ritual, Andi memuntahkan darah merah dan terkesiap kebingungan. Nini Bulan meminta Andi untuk segera mengikuti gerakan tari yang dilakukan warga. Setelah ritual berakhir, Nini berkata jika racun sangga berhasil dikeluarkan. Maya penasaran dan bertanya siapa orang yang tega mengirim racun sangga pada suaminya. Nini berkata orang itu datang dari masa lalu mereka yang sakit hati. Nini sendiri tak tahu pasti siapa orangnya karena berlindung di belakang dukun sakti. Ia takjub melihat kondisi Andi yang masih bisa selamat melawan sihir racun sangga itu. Ia yakin keimanan yang tertanam di hati manusia akan menguatkan raga dari gangguan spiritual. Setelah racun sangga keluar, pernikahan Maya dan Andi akan lebih rentan dari berbagai macam gangguan.
Ilmu hitam selalu meninggalkan bekas dan membuat celah dosa di diri korban. Nini menasihati Andi dan Maya untuk selalu bersikap baik serta mengendalikan diri dari emosi negatif. Semua hal yang baik bisa menjadi pintu masuk bagi para iblis yang selalu mengganggu ketentraman hidup manusia. Tujuan iblis yang dikirim ke keluarga Maya tak lain adalah untuk memisahkan pernikahan mereka berdua. Sebelum mereka berpisah atau salah satu mati, maka iblis tidak akan berhenti mengganggu. 2 minggu setelah berobat ke Nini Bulan, kondisi Andi semakin membaik dan jauh lebih sehat dari sebelumnya. Andi lebih sering bekerja untuk menutup kekurangan saat ia sakit dulu. Di tengah kesibukan, Andi sering bertemu dengan orang baru. Semakin sering ia meninggalkan Maya, sosok Maya mulai berubah jadi tak menarik lagi. Tepatnya 4 Agustus 2019, Andi tak kunjung pulang ke rumah padahal hari sudah menunjukkan pukul 8:30 malam. Maya bingung menghubungi suaminya yang tak membalas semua pesan darinya. Tak berselang lama, ada suara ketukan di pintu depan rumah. Saat dibuka, tak ada orang di depan sana. Maya yang ketakutan langsung menelpon Andi, tapi nomor suaminya sudah tidak aktif. Ia hanya takut terjadi hal buruk yang mengancam keselamatan jiwa. Di kehamilan yang ke-7, Maya mulai sering berhalusinasi seperti mendengar suara ketukan di pintu rumah, tapi tak ada siapapun di sana. Maya juga sering melihat bayangan yang melintas di dalam rumah. Ia menceritakan semua hal itu pada Safia untuk meminta pendapat. Maya juga mengeluhkan kesibukan Andi yang membuat dirinya curiga. Apalagi ada bau parfum wanita yang sama di pakaian Andi setelah pulang kerja. Safia meminta Maya untuk lebih rileks karena wanita yang sedang hamil memang berubah lebih sensitif. Maya bercerita jika hubungannya kini dengan Andi tidak baik-baik saja. Mereka sering bertengkar karena Andi jarang ada di rumah. Hari berikutnya Andi pulang setelah berbelanja kebutuhan anak pertama mereka. Setelah menyerahkan belanjaan ke istrinya, Andi buru-buru pergi lagi. Aku ada janji meeting habis ini. Di mata Andi, wajah Maya terlihat jauh lebih tua dan tidak memikat hati. Ia berjanji akan segera pulang begitu selesai rapat dengan calon investor. Malamnya, Andi memberi kabar jika investornya gagal menanam modal. Maya berusaha menenangkan suaminya sembari bersiap tidur di kamar. Maya terkesiap melihat bayangan hitam berdiri di depan mata saat lampu dimatikan. Bayangan itu tetap di sana, di mana Maya memilih untuk tidur dengan lampu menyala seketika itu. Andi baru pulang dan langsung membuatkan teh hangat untuk Maya yang ketakutan. Setelah Maya tenang, Andi mengemasi pakaian karena hendak bisnis trip ke Jakarta selama 1 minggu. Maya sempat mengeluhkan jadwal Andi yang jarang berada di rumah dan kini harus ke Jakarta selama berhari-hari. Ia meminta Andi untuk pergi setelah Maya melahirkan. Andi memohon dengan kalimat manis dan berjanji jika perjalanan kali ini menjadi yang terakhir kali. Jika ia tidak mendapat investor lagi, Andi tidak akan bekerja terlalu lama. Maya pun setuju dan mengambil air wudhu untuk sholat tahajud. Kemeja Andi yang digantung di kamar mandi masih tercium bau parfum wanita yang sama. Setelah sholat, Maya berusaha membangunkan Andi agar tidak telat sholat subuh. Andi masih tertidur lelap di mana ponselnya bergetar tanpa henti. Maya melihat isi pesan dari seorang wanita bernama Nisa yang mengirim bukti pemesanan hotel di Jakarta. Andi melontarkan berbagai kalimat manis di pesan itu. Bahkan Andi berandai-andai untuk menikah dengan Nisa alih-alih bersama Maya. Melihat pesan itu, Maya langsung menangis terseduh-seduh. Pagi harinya saat Andi hendak pergi ke Jakarta, Maya turut mengemasi semua pakaian. Maya meminta izin hendak pulang ke rumah Abuya dan uminya. Andi masih belum tahu jika perselingkuhannya terbongkar. Ia justru memberi izin dan berkata jika Maya lebih aman berada di rumah orang tua karena sedang hamil besar. Maya langsung minta diceraikan saat itu juga. Maya berubah menjadi sosok yang kasar dan mengatai suaminya bajingan. Ia menunjukkan bukti perselingkuhan Andi sekaligus pernyataan Andi yang mengaku sial menikahi Maya. Wanita itu menampar Andi dan bertanya sejak kapan perselingkuhan itu terjadi. Andi langsung meminta maaf dan berkata jika dirinya masih terpengaruh ilmu hitam. Andi berkata ilmu hitam itu mendorongnya untuk selingkuh agar Maya minta diceraikan. Maya tak semudah itu dibodohi, apalagi Andi sudah berulang kali melakukan hubungan terlarang dengan selingkuhannya.
Andi langsung mengeluarkan jurus andalannya, air mata buaya. Andi sampai bersujud di kaki Maya, namun Maya tetap pergi ke rumah orang tua. Sesampainya di rumah Abuya, Maya langsung masuk ke dalam kamar dan menangis seharian. Nilam dan Safia turut menjenguk Maya untuk menguatkan hati ibu hamil itu. Setelah seminggu di rumah orang tua, Umi membujuk Maya untuk kembali ke rumah suaminya. Umi meminta Maya untuk fokus pada persalinan karena bagaimanapun juga Andi adalah ayah biologis dari anak di kandungan Maya. Malam itu juga Maya datang ke rumah Andi ditemani Safia dan Rashid. Tak disangka Andi sedang tergeletak dan kejang-kejang dengan penuh luka bernanah. Dalam kondisi sekarat, Andi meminta maaf pada Maya dan mengancam hendak mati saja jika ia tidak mendapatkan kata maaf. Maya langsung membawa Andi pulang ke rumah Nini Bulan. Dalam perjalanan ke sana, mobil Rashid tiba-tiba mogok dan Andi tertawa terbahak-bahak. Iblis dalam tubuh Andi berkata jika malam itu juga Andi akan mati. Rashid membaca ayat suci untuk mengusir iblis pengganggu dari tubuh Andi. Maya sampai mengikat tangan suaminya sendiri karena pria itu berusaha memecahkan kaca jendela mobil. Sesampainya di rumah Nini Bulan, Harum langsung menggunting pakaian Andi. Ia berkata racun sangga sudah menyebar ke pembuluh darah dan sedikit lagi mencapai jantung. Ini jauh lebih mengerikan dan berbahaya dari sebelumnya. Harum menegaskan Nini Bulan sudah meninggal dunia dan kondisi Andi jauh berbeda dengan sebelumnya. Penyakit yang dialami Andi berupa racun sangga janji waktu. Racun itu jauh lebih berbahaya dari sebelumnya karena sang pengirim santet sudah memberikan nyawanya pada roh jahat. Mereka bersepakat untuk membunuh Andi dalam waktu yang dijanjikan. Harum mengoleskan bedak putih ke wajah dan tubuh Andi agar roh di dalam raga manusia itu tidak mengamuk. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan Andi adalah untuk membuat air penawar dari daun sangga. Mereka membawa Harum ke satu tempat yang dimungkinkan ada daun sangga. Mereka menemui seorang pria bernama Idrus yang masih kerabat dekat Nini Bulan. Pria itu bisa meramu racikan air penawar dari daun sangga. Sejak anak Pak Idrus meninggal dunia, pria itu mengasingkan diri ke tengah hutan. Idrus langsung tahu begitu melihat Andi yang masih kerasukan setan. Andi berusaha lari dan kabur dari rumah Pak Idrus. Untungnya Rashid mencekram tubuh Andi dan membawanya masuk ke dalam rumah. Maya mulai merasakan kontraksi pertanda bayi hendak lahir. Tubuh Andi yang memberontak hebat dibaringkan ke lantai dan ditahan oleh Rashid, Harum dan juga Safia. Idrus sudah lama meninggalkan perbuatan syirik dan mengaku tak bisa membantu. Saat Harum membujuk Idrus, Maya mulai merasakan pusing yang sangat hebat. Ternyata Maya sudah kerasukan iblis Dasim yang memang bertugas untuk memisahkan pasangan suami istri yang bahagia. Dasim. Idrus meminta bantuan untuk mengikat tubuh Andi ke tiang. Pergi mencari daun sangga, sementara Idrus membuat ramuan herbal untuk melemahkan kekuatan iblis di tubuh Maya. Safia mengusapkan ramuan itu ke wajah Maya hingga si iblis berteriak kepanasan. Iblis itu berkata Andi akan mati tepat saat Maya melahirkan. Idrus tak henti membaca ayat Al-Quran hingga Maya terbaring tak sadarkan diri. Setelah Maya tersadar, iblis itu berbalik merasuki Andi lagi. Maya mulai merasakan sakit di perut yang sangat hebat. Idrus meminta Safia dan Rashid untuk menemani Maya ke rumah sakit. Sementara Andi tetap berada di rumah Idrus untuk melanjutkan pengobatan. Idrus membaca Al-Quran di depan Andi, namun iblis Dasim mengorek luka lama di mana Idrus dituduh membunuh anak kandungnya sendiri. Anak Idrus mati disebabkan karena ilmu sihir ayahnya sendiri yang terlalu kuat. Bahkan ada yang menuduh Idrus menubalkan anaknya sendiri demi memperkuat ajian santetnya. Idrus mulai kacau hingga pikirannya berhasil dikuasai iblis. Rumah Idrus dibuat porak-poranda dan semua ramuan herbal itu berhamburan ke udara. Rashid kembali ke rumah Idrus di saat Safia pergi ke rumah sakit bersama Maya. Untuk melindungi Idrus dari serangan gaib, Rashid diminta untuk berdiri di belakang punggungnya dan memberikan energi tambahan. Iblis yang murka itu mengerahkan segala bala tentaranya untuk menghancurkan rumah Idrus. Abah, kenapa Nina sorangan? Andi kerasukan sosok anak kecil bernama Nina yang merupakan anak kandung Idrus sendiri. Dalam kondisi Idrus yang sangat lemah dan pikirannya buyar, Andi mengamuk sampai rumah itu benar-benar hancur.
Idrus dan Rashid sampai pingsan tertimpa atap bambu yang roboh. Di tempat lain, Maya menjalani operasi sesar karena kondisinya sudah gawat darurat. Harum terkesiap begitu pulang ke rumah Idrus dan melihat atap rumahnya sudah rubuh. Ia membangunkan Idrus yang langsung membawa Andi ke dekat air gentong. Karena Andi terus memberontak, Idrus sampai memukul kepalanya agar pingsan. Tubuh Andi dimasukkan ke dalam gentong itu dan tangannya diikat ke belakang. Saat Harum membuat racikan daun sangga, Idrus menyiram tubuh Andi dengan air suci sambil membaca ayat Al-Quran. Andi mengamuk dan melempar kayu di belakang tangannya. Rashid sudah tersadar dari pingsan dan berusaha membantu Idrus untuk mengatasi amukan Andi. Iblis itu berhasil mempengaruhi pikiran Rashid hingga Rashid pun menyerang Idrus. Kekacauan yang tidak masuk akal terjadi secara bertubi-tubi tanpa henti. Kepala Andi ditenggelamkan ke dalam air untuk beberapa waktu sampai lemas. Akhirnya Andi bisa mengucap istighfar pertanda iblis Dasim sudah meninggalkan tubuhnya. Idrus membaringkan Andi ke tempat lain yang lebih aman sembari menunggu racikan daun sangga. Harum sudah berhasil membuat racikan air sangga dan menyuapkan obat herbal itu ke mulut Andi. Setelah memuntahkan darah hijau, Hanum dan Idrus tersenyum karena Andi berhasil sembuh dari santet racun sangga. Di waktu yang sama, Maya sudah selesai bersalin dan selamat dari kematian. Maya menelpon Andi untuk mengabarkan jika anak mereka dirawat di ruang NICU. Maya mengirim foto ke WA Andi dan meminta suaminya untuk bertanya pada Idrus apakah benar orang di foto tersebut yang mengirim racun sangga. Saat melihat foto itu, Idrus pun membenarkan jika ialah orangnya. Idrus bisa melihat si pemilik santet ketika racun itu keluar dari tubuh Andi. Idrus meminta Andi untuk mengikhlaskan perbuatan orang itu agar tidak membebani langkah mereka ke depan. Keluarga sakinah, mawaddah warahmah hanya bisa tercipta saat mereka terlepas dari segala macam dendam. Andi langsung menelpon Maya dan menyampaikan pesan dari Idrus agar mereka tidak menaruh dendam atas rasa sakit hati orang lain. Ternyata Maya sudah menduga sedari awal jika pengirim santet itu adalah Duma. Sejak kejadian itu, mereka tak tahu kabar keberadaan Duma. Meski berhasil selamat dari racun sangga, Maya dan Andi masih sering mendapati kejadian aneh di rumahnya. Mereka berpesan pada Duma di film ini agar melepas sihir yang tak henti menimpa. Bahkan mereka meminta tolong pada penonton untuk mencari keberadaan Duma yang sebenarnya. Beberapa tahun berikutnya, Salima anak Maya sudah bisa berjalan dan memeluk ibunya dengan penuh bahagia. Maya tak lagi hidup bersama Andi dan memilih untuk bercerai dari rumah tangga yang berbahaya. Mereka tidak mau Salima mendapat pengalaman mistis di sepanjang hidupnya. Kisah Maya seperti tersirat dalam surat Al-Hijr ayat 39 hingga 40 yang menegaskan bahwa Allah menjadikan iblis sebagai makhluk sesat. Iblis bersumpah akan menggoda anak Adam dan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka. Meski demikian, iblis tidak akan bisa menyesatkan hamba Allah yang mukhlis, yaitu mereka yang diberi taufik serta ketaatan kepada Allah dengan penuh ikhlas. Mereka yang mukhlis adalah orang yang beriman, beribadah dengan tulus ikhlas, serta bertawakal pada Allah. Dan film pun berakhir. Mengangkat tema santet sebagai refleksi dari kekuatan ilmu hitam, film ini berhasil membangun suasana mencekam yang intens dan tidak keberdayaan manusia ketika melawan mereka yang tak kasat mata. Berlatar di Kalimantan Selatan, film ini memberi nuansa lokal yang kuat dan berbeda dari horor lainnya. Meski minim penampakan, namun efek jumpscare yang disiapkan Rizal Mantovani sukses membuat penonton terpental dari kursi duduknya. Sejumlah pesan yang diusung dalam film diantaranya adalah tentang keteguhan iman Islam dalam menghadapi teror mistis dan konflik dengan pasangan. Selain itu, sutradara hendak memberi gambaran tentang bahaya ilmu hitam apalagi dilakukan akibat dendam dan sakit hati. Nilai pengampunan dan penyerahan diri pada Tuhan menjadi kunci penting untuk terlepas dari siksaan batin ataupun siksaan alam lainnya. Maya dan Andi memilih untuk tidak membalas perbuatan Duma. Mereka pun menjalani hidup dengan penuh kerelaan hati. Terima kasih dan sampai jumpa.